Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya MKB Channel. MKB Channel maju terus. Alhamdulillah, kesempatan ini saya jalan-jalan ke Pekalongan dan saya belajar banyak dari sini. Ternyata ketemu sesepuhnya Merpati Kolong Pekalongan, salah satunya sesepuh Merpati Kolong, khususnya Lapak Legok Cili dengan Bapak Sinten Basuni. Pak Basuni, termasuk sesepuh juga di perkolongan Pekalongan dan khususnya di Lapak Legok Cili. Bapaknya juga termasuk pendiri awalnya pendiri Kolong sampai sekarang pun masih jadi pengurus ya, kepanitiaan Legok Cili itu saya yang ngurusin. Oh, gitu. Dan dengar-dengar dulu bilangnya Bapak juga pernah memegang merawat atau menjoki tim nasional, salah satunya apa Pak? Ya, saya pernah ikut di tim Anugerah. Oh, tim Anugerah punya nggih. Eko Edi. Eko Edi nggih. Saya jokinya sampai 16 tahun. Wah, iya lama nih. Berarti awal banget nih pengalamannya. Awal, ya. Insya Allah ya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi sampai sekarang pun masih istilahnya hiburannya tetap ada Merpati. Ya, hiburan saya tetap Merpati dari tahun 2000 ya, alhamdulillah eksis terus. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah keluar dari Koedi ya, saya juga tetap eksis di Merpati Kolong. Ya, berarti untuk teman-teman ini kesempatan mumpung pulang ke Jawa dan di Pekalongan ketemu sesepuhnya, mungkin saya akan korek-korek sedikit untuk dasarnya Merpati, dalam artian untuk teman-teman pemula. Kalau yang sudah senior ya mungkin nggak perlu untuk konten ini. Jadi yang untuk yang masih belajar dan yang masih perlu ilmu, khususnya berarti kalau pemula itu khususnya kan berarti bahan. Pemilihan bahan. Nah, yang prospek. Ini seperti nopo itu. Contohnya kalau kita milih pian, itu alangkah bagusnya jangan yang gedor. Biasanya burung piye kalau jedor itu dibikin tepat betina susah. Oh, liar itu. Nah, yang paling bagus itu kita nyari bahan yang masuknya ke betina ngecelup. Istilah ngecelup itu enggak jedor. Santai tapi pasti masuknya ke betina itu enggak jedor, los celup gitu. Itu berarti burung itu kedepannya prospeknya bagus. Jadi kalau dia nanti jadi player, sistem kerjanya itu mudah tepat betina. Oh, seperti permainan kolong sekarang ya, yang dicari nggak cuma jedor tapi ya 70%-nya harus rapi betina. Rapi betina. Oh iya. Kalau burung jedor itu biasanya nanti kalau sudah jadi player untuk ditepatin betina, untuk ke betina itu agak susah juga Pak Uri. Oh. Itu versi saya itu kayak gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sana ya nurut omongan saya, nyarilah yang kayak gitu. Itu biasanya kalau jadi player itu istimewa. Burung kenceng nggak tepat betina sama burung agak kenceng berarti kan nggak begitu kenceng, sedang tapi tepat betina itu lebih bagus yang sedang tepat betina. Oh, itu untuk mencapai istilahnya nanti kalau sudah seleksi sampai jadi player, untuk harapan juaranya banyak. Oh, gitu teman-teman. Biasanya burung kalau sudah jadi player, yang burung kenceng nggak tepat betina itu semakin ke atas dalam lomba, semakin mencapai titik final itu kalau capek jauh. Bener. Tapi kalau burung yang tepat betina dari awal tepat betina sampai ke atasnya mungkin biarpun nggak persis ke betina tapi kan nggak jauh dari betina. Masalahnya kita cari burung yang tepat betina itu menghindari dis. Betul, keluar patek. Keluar patek karena kita sekarang pakai geber. Jadi burung kalau jatuhnya jauh dari betina yang dikhawatirkan disvisualisasi. Betul ya. Makanya sekarang dicari kan nggak cuma kencengnya, tapi yang di atas 50%-nya rapi betina. Oh, gitu teman-teman.
sebenarnya ilmu banget. Ilmu sebenarnya ilmu dasar, tapi banyak teman-teman nggak paham itu. Karena selama ini kita main kan mungkin seneng aja kalau di lapangan itu kan dor kita kepuasan, tapi di saat kita nyampe di lomban tahu-tahu kita nggak sampai atas. Biasanya kalau untuk pemula senangnya burung yang jedor, betul, yang spek-spek, padahal itu biasanya kendala banget karena burung kenceng itu belum pasti. Kalau jam terbangnya sedikit nggak masalah. Tapi kalau di Pekalongan, khususnya di Pantura, burung terbang sampai 12 kali. Kalau di event Lego itu nyampe final, kalau lomba besar itu minimal 10 sampai 12 kali. Jadi harus fisik fisik harus mampu. Kalau fisiknya kurang, burung jedor kan biasanya fisiknya habis. Kalahnya burung kencang itu ketinggal. Sama des itu sudah pasti itu. Tapi kalau burung nyaman, lolosnya panjang, tepat betina, itu kan burung nyaman. Itu harapan ke atasnya itu banyak. Yang penting kalau kita mau jadi joki, mau punya burung yang prospek, yang bisa nyampe juara itu, satu, dibikin sprint. Kedua, carilah bahan yang istimewa. Nggak perlu jedor, nggak perlu kenceng, yang penting rapih ke betinanya. Masuk ke betinanya itu jangan dor, ngecelup. Istilah ngecelup itu lancip, rapih lancip. Ke betinanya itu ya mungkin kalau jokinya pinter sampai burung itu jadi untuk lomba nyaman. Betul, bisa nyenengin lah. Wong kalau orang main burung merpati itu yang dicari kepuasan. Betul. Bukan mencari hadiah, itu nomor 2. Hadiah nominal berapa itu nomor 2. Kalau main burung merpati yang dicari kepuasan karena menyalurkan hobi. Bukan buat pekerjaan. Bukan buat penghasilan. Apalagi kan sifatnya kan tolak ukur kita, perawatan kita membuktikan. Kita bisa ngerawat, kita bisa ngelatih, dan disitulah di lomba itulah kita membuktikan aja istilahnya keberhasilan kita. Kalau kita kalah itu berarti kan perawatan kita masalah, porsi latihan kita berarti masih salah, atau mungkin perawatan yang jelas antara itu kan mungkin. Bagi joki gini Pak Uri, bagi joki yang merasa kalah jangan putus asa. Untuk kedepannya gimana ya burung saya kok kalah sama itu? Berarti apa perawatan saya yang kurang maksimal, apa pengobatan saya yang kurang maksimal? Kita perlu dikaji lagi, perlu dibenahi. Jangan putus asa. Burung saya kok kalah sama burung A? Apa kualitasnya burung saya? Apa perawatannya burung saya? Ini sekedar pengertian, masukan buat joki-joki di sana. Pelajar anggaplah masih banyak belajar. Karena tolok ukur atau barometer Jawa Tengah itu kolong Legok Cilili. Betul. Burung kalau udah juara 1 di Legok Cilili, nggak malu minta berapa harganya ditawar. Orang minta segini, itu nggak malu. Karena emang bener-bener burung bener-bener barometer Pekalongan atau barometer Pantura itu Legok Cilili. Makanya setahu saya burung-burung legend juara asalnya dari Legok Cilili, diambil semua urutannya ketemunya di latihan di Legok Cilili, berasal dari Legok Cilili. Dari situ itulah lapak pencetak burung-burung juara nasional itu Legok Cilili. Ada satu rampok itu awalnya juga dari Pantura, dari Samong. Itu burung Jakarta, tapi belinya dari Pekalongan. Berarti latihannya bukan di Lego, cuma di Pantura. Pantura. Makanya burung Pantura itu bisa dikatakan ya bagus-bagus. Siapa saja yang ternak, bibit-bibitnya itu juga dari Pantura. Lah paling istimewa itu kalau udah melatih burung di Legok Cilili. Itu kata joki-joki dari sana-sana
Lego Cilile itu lapak neraka. Dimaksud neraka? Panasnya minta ampun. Oh. Di atas panas rata-rata lapak lain. Untuk angin? Angin stabil. Tapi untuk di wilayah lain atau di lapak-lapak lain termasuk kenceng apa sama? Sama, kalau Sama. Lego itu anginnya nggak gede, kalau nggak musim angin Iya, itu sama. nggak ada angin. Tapi panasnya minta Oh, ampun, cuaca, Pak Uri. faktor Cuaca cuacanya. kadang sampai 40 derajat. Pak. Iya, iya, iya. Berarti benar-benar Kalau betul-betul. musim kemarau, misalkan nanti bulan 9, 10, itu Lego ada event besar. Iya. Itu pas panas-panasnya. Oh, ya Makanya sekali. burung kalau di Lego nanti event mobilan di Lego itu ya kuat nggak? Kalau yang nggak pernah ke situ datang ikut lomba, ya semua sih tinggal nasib ya. Oke. Tapi untuk mencapai puncak, untuk mencapai juara itu kemungkinannya kecil, Pak Uri. Oh, gitu. Nah, Kalau di lapak. mumpung saya belum lupa tadi Pak Bas sempat nyentil sedikit bulan 9 atau bulan 10 ada di Lego Cili. Ini teman-teman pasti banyak yang udah kangen. Karena Lego Cili kan istilahnya kayaknya udah lama nggak ada event akbar, event besar. Tapi kalau event lokalan jalan terus memang tiap ada Tiap giringan. Cuma untuk teman-teman di luar Pantura kayaknya kan masih udah kangen Lego Cili kan. Nah, sekarang tadi Pak Bas sudah nyampaikan kok mau ada event, maksudnya event beneran apa enggak? Maksudnya atau contoh kita tanyakan langsung. Emang bener mau ada event di Lego Cili? Ada. Lego Cilile itu dapatnya jatah. Kan kita gabung ke P3 MKPI sama PPMKN itu minta jadwal, jatuhnya kosong di bulan September akhir, awal Oktober. Disitulah Lego ada event besar. Oh, mobilan. Nah, itu. Nah mungkin hadiahnya ya kisaran 90 atau 100 juara satunya. Oh, itu teman-teman. Bocoran ini, bocoran mungkin belum ada yang banyak tahu. Ini bocoran. Kita nanti akan yang ada kesempatan untuk hadir atau jalan-jalan ke Jawa mungkin bisa kesempatan waktu. Monggo. Tanggalnya mungkin bisa Akhir September, Oktober. Awal Oktober. Berarti September akhir itu pralomba pertama, lomba akbarnya di bulan Oktober awal. Berarti pralombanya satu giringan aja, langsung akbarnya. Itu kalau ada teman-teman yang istilahnya jadwal ke Jawa, atur waktu, tanggalnya mungkin bisa nyaksikan Lego Cili. Karena kan kita kalau untuk perkolongan yang untuk tontonan asik emang kayaknya emang dari Pantura khususnya Lego Cili. Karena di situ biasanya burung-burung kualitas yang betul-betul kita tonton. Yang kita tonton burung-burung kualitas. Nggak ada burung-burung yang istilahnya istilahnya apa ya? Apa? Ecek-ecek. Nggak ada. Ecek-ecek istilah. Kita tontonan asik, makanya teman-teman pasti banyak yang kangen dengan pertandingan di Lego Cili. Nah, itu bocoran juga di Pak Bas. Saya sendiri juga nggak tahu. Sekalinya Pak Bas tadi ada nyempil, makanya langsung saya kejar itu. Biar teman-teman juga tahu jadwalnya nanti. Moga-moga di bulan Insya Allah itu. Karena panitianya itu ya termasuk saya. Oh. Jauh sebelumnya itu sudah udah diprogram Gitu, untuk kolong Lego adanya event besar. Kita nanya ke P3 MKPI, nanya ke PPMKN, itu jadwal kosong bulan itu 2 giringan. Jadi kemungkinan besar di PMKN pun hadir semua. PMKPI hadir. PMKPI ya mudah-mudahan harapannya. Nah, karena lomba itu harus kita saling support, kita saling datang. Misalkan Lego ada, kita perwakilan dari Lego juga datang. Ya, kemana? Silaturahmi lah. Silaturahmi. Lah mungkin jatuhnya habis punya ekolong Pak Madi, Bos Madi, Semarang. Adijaya. Oh iya, Adijaya. Penyok. Mr. T. PMKN ya. Nah, itu PMKN mungkin dari situ kita langsung ke Lego. Oh, tunggu tanggal mainnya. Sudah dapat bocoran, kita akan dapat tontonan bagus. Kita sudah kangen dengan permainan Lego Cili. Kayaknya Lego Cili kayaknya sudah lama tidur. Kayak ini udah bangun. Ya, kemarin ya juga ada, tapi saya sebagai panitia kurang seret. Karena yang dari wilayah timur sini datang ke sana, dari sana cuma datang bawanya dikit-dikit. Enggak sesuai harapan lah. Enggak sesuai hati, enggak sesuai harapan. Dan mudah-mudahan untuk lomba depan bulan September sampai awal Oktober,
yang saya harapkan ya teman-teman lah, baik dari luar Jawa, baik dari Pulau Jawa, tolonglah spot lomba legok cilili. Iya betul, karena legok cilili itu punya sejarah panjang. Setahu saya, untuk pribadi, karena saya kan ngikuti perkembangan dari ya seperti ini konten-konten YouTube, dan saya ikuti konten-konten nasional. Legok cilili kan punya sejarah panjang. Disitulah muncul burung juara yang kita nggak akan lupakan. Salah satunya yang terbaru kan Jaguar. Itu kan tetusan juga latihan sampai dari juara nasional dan mencapai harga fantastis. Jaguar itu pun hanya contoh satu yang terbaru. Sebelumnya itu banyak banget, dan yang lainnya juga banyak. Mungkin saya sebutkan, mungkin satu konten nggak habis mungkin yang dibahas. Jadi intinya legok cilili itu ada barometer juga. Kan di situ juga banyak orang-orang dihuni orang-orang senior, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, dan orang-orang yang kompeten. Khususnya Pekalongan itu ya condong kalau Pak legok cilili. Burung lulusan legok cilili dibawa kemana saja, insya Allah nggak ada istilah miss. Kalau dalam catur itu miss itu nggak ada. Memang kita tinggal tunggu nasib, tunggu rezeki. Kalau lapangan latihan di lapangan legok, kita punya rezekinya bagus, joki burung nomor 2. Pertama rezeki. Burungnya bagus, rezekinya joki bagus, insya Allah di mana lapak pasti bisa podium. Bener. Apalagi lulusan kolong legok. Nah, kita kembali ke pemilihan bahan. Karena tadi kesempil gara-gara Pak Bas nyebut cilili. Penasaran karena kangen dengan euforianya legok cilili yang seperti dahulu. Penonton sampai overload, peserta sampai overload. Moga-moga akan terulang lagi di tahun ini, di bulan Oktober. Moga-moga terulang lagi dan menjadi tolak ukur lagi untuk Merpati Kolong Nusantara. Nah, untuk pemilihan bahan ya paling bagus yang saya katakan dari awal, untuk pemilihan bahan yang paling bagus, saya nggak pandang terah, saya nggak pandang burung itu milik siapa. Itu kalau versi saya, pemilihan bahan yang paling bagus itu dari satu langkah sampai nanti berapa langkah untuk bahan. Itu biasanya yang masuknya ke betina itu jangan terlalu jedor. Jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu kasar, istilahnya terlalu over gitu ya. Biar kalau kasar pun nggak masalah, tapi kalau ditepatin betina mau, itu ya juga lebih bagus. Gitu. Jadi intinya bahan nol pun yang pertama kali giring di lob itu pun untuk ketepatan betina itu sudah suatu tolak ukur ya. Tolak ukur untuk ke depannya. Jadi kalau kita cari bahan kenceng, tapi kalau ditarik jatuhnya itu ke belakang joki, itu kebiasaannya kesananya itu nggak tepat betina. Istilahnya pasti harapan keluar pateknya banyak. Banyak. Pokoknya nggak tepat betina lah. Itu biasanya gitu Pak Uli. Kalau pemilihan bahan yang lebih afdol, yang lebih bagus, ya carilah burung yang ke betina. Tempat betina. Jangan kenceng tapi jatuhnya di belakang betina. Kan ada, misalkan gini ditarik, kalau joki pinter itu nggak diangkat si klepek, ditaruhin tanah. Nah, kita kasih betina di tanah itu mau nggak? Kalau nggak mau kan jatuhnya ke belakang lewat. Nah, itu biasanya burung nggak tepat betina. Jadi itu sudah kelihatan dari nanti bahan. Dilatih ke belakang pun sampai nanti jadi player, kemungkinan besar dia jauh betina pun besar. Gitu teman-teman ya, istilahnya. Jadi kalau pemilihan bahan kayak gitu, burung nggak perlu kenceng. Satu burung itu yang penting perawatan Pak Uli. Burung kenceng-kenceng biasanya turun 3 sampai 4 kali sampai 5 kali. Habis tenaganya. Karena untuk jatuhnya itu terlalu over. Ya. Jadi kita untuk joki-joki, untuk bos-bos, kita cari materi, cari bahan, ya yang segitu-gitu, nggak usah terlalu over kencengnya. Biasanya buat pemula-pemula nyari burung itu yang kenceng. Itu kalau saya idaman joki sekarang nggak burung kenceng. Idaman joki sekarang
Burungnya sprint, losnya panjang, rapi ke betina. Ya. Jadi Itu idaman joki sekarang. harapan untuk juaranya Ada, dekat. dekat. Ya, oh. Tapi joki era saya dulu tahun 2003 2005 itu burung yang spek-spek yang dicari yang kenceng-kenceng karena peserta masih sedikit. Kalau sekarang burung sudah booming, satu tim bawanya burung sampai 10, sampai paling sedikit 5 pasang. Ya, ya. Jadi peserta terlalu banyak. Overload untuk Nah, untuk burung yang spek-spek yang kenceng-kenceng biasanya untuk terbang sampai 10 kali lebih payah, Pak habis Uri. belum kepotong nanti lop-lopan waktu belum lomba kan pasti di lop juga. Ya juga Udah nggak ada jelas. tenaga. Awal-awal kan tetap di lob sampai Nggih. setar. Nah, habis itu gimana kan kurang. Nah, waktunya tenaga sudah berkurang. Sudah kehabisan tenaga. Nah, sekarang Makanya untuk joki, baik joki awalan, baik joki yang senior, menurut versi saya carilah burung yang nyaman. betul. Dalam Ya, arti betul, ya, nyaman, betul. nyaman turunnya, nyaman terbangnya. Lah nyaman terbang gimana? Kok bisa dikatain nyaman terbang? Ya burung yang sprint, Nggak ketinggalan. yang ketinggalan lawan. Itu burung yang nyaman. Apalagi kalau bisa ninggal lawan. Oh. Itu burung yang nyaman. Itu pun jadi harus jadi syarat juga ya untuk Nah, mencapai juara kan. Mencapai juara syaratnya itu Pak Uri. Lah faktor lainnya itu ya rezeki. Betul. Yang penting kebutuhan untuk mencapai juara tadi dipenuhi dulu. Syaratnya itu. Dipenuhi dulu masalah Burung kembali karena rezeki. burung yang sprintnya bagus, lolosnya panjang. Kalau bisa dari awal burung Gini, minta, gini. turun sampai tanah. Kalau Nggak untuk buka kalau untuk sayap. ukuran, ya tadi yang kutanya kan untuk ukuran turun tadi itu ukuran sayapnya harus seperti apa? Kalau Oke. bisa nyari burung yang lolosnya rapi, nggak buka sayap, nggak jadi goyang-goyang. Jadi kita perhatikan dari atas kadang-kadang kalau kita sudah prit itu kan kadang-kadang kita bisa ngelihat itu burung itu goyang atau enggak, buka sayap separuh atau enggak kan yang Ada. diperlukan berarti yang yang dilipat. rapi, yang lipat. Anggapnya yang dilipat. Yang rapi. Oh, itu ukuran Itu yang standar Burung nasional. Yang paling bagus. Oh, yang bagus lah jadi kayak. Burung kelihatan nggak kenceng. Burung yang turunnya sayapnya Melipat. lipat, itu burung kelihatannya nggak kenceng. Tapi ada tapinya, dikalahin susah. Karena pasti lolosnya panjang. Oh, gitu. Jadi dia nggak harus itu punya dor, tapi dia harus punya lolos panjang itu Lolos tadi. panjang. Oh iya benar, kadang saya pernah juga ada ngelihat burung ini memang kenceng, tapi waktu turun pernah kulihat itu burungnya goyang, Ngogel. karena mungkin menambah kecepatan, tapi caranya mungkin salah karena dia buka sayap separuh, jadi mungkin akhirnya bergoyang. Kena angin. Ya, Jadi berarti- kan ya kayak layang-layang itulah. Layang-layang kalau mau naik itu kan harus Harus buka. lah. Itu kalau nggak beda sama burung. Burung kalau turunnya kok sayapnya nggak Dibuka. kelipat buka, pasti ngurangin kecepatan. Oh bener-bener ya. Kalau cuma mengandalkan dor aja kalah los, ya tetap Percuma, keselip. keselip. Oh iya ya. Itu Burung kenceng tapi ketemu sama burung yang lolos panjang Bisa biasanya kalah. kalah. Karena satu petil kurang. Biasanya burung kenceng itu responnya kolong ke betina kurang. Oh, ya. Tapi kalau burung yang lolosnya panjang enak, plek gitu. Apalagi burung yang nyuri star itu paling enak. Jadi Nyuri star. Istilah kata nyuri star itu, Nyuri star itu burung dari star, nggih. dari pelepasan Heeh. tinggi. Tapi lihat kolong, lihat patai itu udah minta. Oh, Itu langsung turunnya respon kolong. respon. Tapi jangan yang asal minta. Oh. Itu kan kalau bisa Double, nyarinya yang minta tapi Kontrol. kontrol kolong, kontrol tali, enggak minta Oh gerobok. iya, kalau respon terlalu respon, jatuhnya Biasanya gerobok. gerobok. Tapi Tapi kalau burung yang pinter minta tapi nggak gerobok. nyari tali. Nyari kolong. Itu Oh. burung yang nyaman. Jadi lagi. dia istilahnya sudah nyuri setar. Nyuri Nyuri setar setar. untuk lolos bawah. Untuk ke bawah. Joki enak, Iya, tinggal nempatin Ke betina. betina. tinggal nempatkan posisi di mana yang aman. Oh, itu ilmu banyak ini.
harus kita pelajari sama-sama, itu versinya Pak Bas. Tapi menurut saya pribadi itu sangat logis dan beliau sudah mempraktekkan. Karena apa? 14 tahun, 16 tahun di tempatnya Pak Edi. Pokoknya saya main burung itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, 2000 sampai sekarang berarti hitung Berapa? aja 24 tahun. Berarti kan jangan dibilang ini ilmu kaleng-kaleng. Ilmu kaleng itu Ya, insya jangan Allah dibilang itu. untuk wilayah khususnya Kecamatan Bojong. Ini Iya. kan namanya Kecamatan Bojong. Bojong, Kabupaten Kabupatennya Pekalongan. Itu mungkin ya paling tua. Nggih. Paling tua main burung kolong. Mungkin itu versi saya itu mungkin ya saya. Nggih. Makanya Semua yang sekarang main-main itu ya di bawah saya. makanya teman-teman, kenapa saya datang ke sini? Ini tadi saya terus terang jujur, tadi saya ke Pekalongan, tidurnya tempat Mas Obe Halilintar, kakaknya Mas Junet. Kan teman-teman sudah kenal semua. Di situ Pak Bas selalu sering kemarin tadi malam sama kemarin ke rumah, tapi selalu saya tanya, orangnya humoris. Kalau ditanya itu sering saya tanya satu, jawabannya 4, tapi jawabannya itu lucu dan masuk gitu. Tapi kalau saya tanya tentang merpati, emang bener-bener ilmu gitu loh. Karena ya itu tadi, karena sudah praktek di lapangan dan teruji begitu tahun kan bergelut di situ, apalagi pernah menaungi, apa istilahnya dipercaya memegang tim nasional dan memunculkan burung-burung bagus. Mungkin Pekalongan juga anugerah ya tim pendobrak, tim awal. Gitu. Awal Pekalongan ada kolong itu ya anugerah, tapi Iya. dulu namanya nggak anugerah, bukan anugerah. Nah setelah saya masuk Dirubah. merilis tim namanya anugerah. Dibikin nama anugerah selama semenjak sampai masuk Ya, bergabung di tim itu. bergabung itu sama Ko Edi, Nggih. sama Mbah Pinju, ayahnya namanya Mbah Pinju, termasuk Adi Mustika, Nggih. tim Bebek, Nggih. itu satu keluarga sama Satu keluarga. anugerah. Nggih. Nah saya hidupnya bernaung di tim anugerah sama tim Adi Mustika, Oh, karena itu masih satu saudara. satu saudara. Adi Mustika pun ya sampai sekarang saya masih berhubungan baik. Nggih. Yang misalnya Adi Mustika itu kan yang dulu pernah memegang Sapu Lawan. Sapulawan Yang itu ya juga. memprestasikan Sapu Lawan. Nah, Dan itu jalur pembeliannya sekali saya telusuri sama Pak Bas. Pak Bas lah yang menciptakan yang mencetuskan untuk merekrut Sapu Lawan dari Desa Batang ke tim Bebek Adi Mustika. Adi Mustika. Itu pencetusnya idenya Pak Bas sekalinya yang punya ide untuk Ya, memantau dan membelinya, karena Pak Bas sudah feeling, tahu karena punya pengalaman, ini loh burung calon bagus, makanya ownernya dikasih masukan untuk sebisa mungkin mendapatkan burung tersebut, gitu. Iya. Oh, ya. beli burung itu ya atas inisiatif saya, atas masukan saya, ya akhirnya dibeli sama Koh Kimcang, Mbah Kimcang, Iya. dirawat sama Adi Mustika. Alhamdulillah perawatannya pun saya ya ikut cawe-cawe Iya. dan dapat nomor Iya. sampai Sekarang jadi legend lah, istilahnya, walaupun lah sekarang legendnya pensiun. kan udah diambil sama yang punya. Ya. Karena ada Cedera. kendala lah, nggak Iya. cedera, asalnya itu asal mulanya ada kendala konflik Oh gitu. dalam tim, Iya. akhirnya dikembalikan, ya rusaklah burung. Oh gitu. Nggih, betul. Nah itu untuk tadi saya kepingin juga tadi di depan ada pian, mungkin untuk contoh aja rabaan, mungkin saya ambil nanti biar ini contoh mungkin itu untuk sistem rabaan, karena tadi sistem penyampaian beliau. Dan sekarang kita akan coba praktekkan salah satu piik mungkin ya. Kalau saya lihat itu seneng banget sih mukanya kayak jaguar. Cuma saya mau praktekkan aja ini untuk prediksi, karena ini masih baru pertama dijodohin, jadi kan belum tahu burung ini seperti apa. Ya Nanti giring perdana, jadi nanti biar di Pak Bas istilahnya ragangannya apa, terus ini nanti kriterianya nanti seperti apa, itu kan sebatas prediksi ya, dan nanti kan kita hanya untuk pembelajaran. kita ambilin. Oke. Sambil nunggu kita rawat aja biar santai, karena saya nggak bawa kameramen, jadi ya otomatis langsung aja biar nambah durasi. Yang penting jangan lupa ya, tetap dukung MKB Channel maju terus, biar MKB Channel itu aktif terus. Jadi biar banyak support, banyak masukan. Ya ini istilahnya
bukan untuk pribadi saya cari konten, ya untuk berbagi ilmu. Mungkin saya yang punya waktu luang, saya yang punya ada pas kesempatan jalan ke Pantura, ini saya kesempatan waktu untuk mencari ilmu, dan saya bagi-bagian untuk teman-teman semua. Sifatnya ini berbagi ilmu. Moga-moga dari satu teman lagi menonton ini menjadi ilmu dan bisa dipraktekkan, dan suatu waktu nanti ilmu-ilmu yang disampaikan dengan Pak Bas tadi berguna untuk teman-teman semua. Fungsinya itu semua itu ya itu lagi kembali lagi untuk kemajuan Merpati Kolong Kalimantan, khususnya Kalimantan dulu. Kita karena saya domisili di Kalimantan Timur, saya akan awal dari Kalimantan Timur, dan alhamdulillah kan sekarang kita sudah dapat support dari Mas Leo karena sudah membangunkan lapak segitu megahnya, dan kita akan mulai dari situ.